Halo teman-teman. Asik. Semua nggak nih? Kok nggak ada semuanya? Kalau Tito gimana kalau Tito? Kalau Tito bisa nggak? Biasanya tuh, halo teman-teman, jumpa lagi di Semoga Lancar. Amin. Amin. Kebetulan ini orangnya udah resign ya guys ya. Minggu gini kalau lagi santai gini, kadang emang ngeluangin waktu ya buat podcast ya. Kita Iya ini. dong. Cuma ya itu kadang ada yang bisa ikut, kadang nggak bisa ikut. Kayak Tito sekarang kan nggak bisa ikut nih. Iya, Bu Amil. Jadinya di sini kita cuma berempat ya kan. Ada siapa aja di sini? Aku Tito. Tito kan nggak ada. Ada Bima. Ada Hendra. Yanu, Han Ji Pyong. Pyong. Aji, Araso. Aigo. Aji Pyong tuh. Iya. Aji Pyong apa? Aji Pyong itu ini salah satu pemeran di drakor yang lagi in banget ya kan. Lagi happening nih. Lagi happening. Oke. Bisa dibilang sosok idola guys. Nah, ngomong-ngomong soal sosok idola. Oh ke situ. Bagus lah ini loh, bagus loh. Smooth banget. Ternyata ke situ ya. Iya. Keren. Ngomong-ngomong soal sosok idola nih ya. Kalau kalian nih punya nggak sih sosok idola atau role model buat hidup kalian? Mungkin dari zaman dulu kecil sampai sekarang. Dari kecil ya. Kalau dari kecil lupa ingat sih. Tapi kalau tadi role model yang pertanyaan pertama ada sih. Ini klise banget sih. Lebih ke orang tua sendiri sebenarnya. Almarhum bapak. Satu-satunya orang yang jadi idola banget gitu loh. Iya. Kalau di luar itu nggak ada yang terlalu berlebih sih sampai ngefans banget atau sampai niru gaya berpakaiannya gitu. Nah niru gaya berpakaian malah niru gaya berpakaian bapak sebenarnya. Cara berpakaian gitu. Nah susahnya itu. Kalau Anda niru bapak, saya harus niru bapak saya. Ya kan semua orang beda-beda ya. Beda-beda dong. Beda-beda dong case-nya dong. Aduh, tapi ini awal-awal udah ada yang ngiris bawang nih kayaknya. Selain cara berpakaiannya kan apa ya? Bersikap. Pasti bersikap kayak memutuskan sebuah pilihan, maksudnya dalam melangkahnya gimana, menghadapi berat banget, menghadapi perjalanan ini gimana gitu ya. Itu persona bapak yang paling kuat Tapi sampai sekarang, sampai sekarang masih. kenapa nggak mau ganti? Kalau Bima gimana Bim? Tapi pesan dari ibu jangan sampai kayak bapak sih katanya. Nah itu Gimana tuh Bim? Kenapa tuh Bim? Enggak, ada lah. Aku lebih Role pengen model. menjadi sosok kayak ibu. Tapi bukan menjadi sosok ibu ya. ya karakternya. Ya, bisa. Kalau aku nggak ada yang spesifik ya ngomongin role model, tapi kayak lebih ke apa sih? Berubah-ubah juga sih. Dari kecil tuh kayak besok pengen jadi musisi. Dulu pernah pengen cita-cita jadi musisi. Jadi mungkin role modelnya ya musisi-musisi yang waktu zaman itu aku suka gitu kan. Oke. Tapi ya nggak spesifik juga siapa gitu nggak bisa. Karena ternyata dulu tuh namanya musik tuh banyak banget dan banyak yang suka juga gitu loh. Terus kesini-sini juga semakin dewasa gitu berubah lagi. Kayak sempat pengen jadi tenaga kesehatan juga gitu. Wah, Iya beneran. Makanya kan kalau zaman SMP dulu pelajaran biologi tuh seneng banget gitu. Favorit ya. Favorit zaman dulu. Jadi kalau ngomongin sosok role model tuh masih nyampe sekarang tuh masih kayak belum jelas nih pengen kayak siapa gitu. Nggak belum punya jelas. satu patokan ini terus gitu enggak ya? Kalau sekarang pengen jadi public figure sih sebenarnya. Asik. Ini suka nih. Entrepreneur gitu ya, entrepreneur ya. Habis kayaknya nyari duit mereka gampang banget gitu loh, ngiklan di mana. Iya. Ya kan? Iya. Duit. Jadi ini aku bedak apa? Ini sumpah adem banget di wajah guys. Itu siapa? Mito. Wah, jangan ntar gak bisa ikut. Mitosasio ya. Kalau saya berani. Bayangin aja nih kalau dari salah satu kita ada sosok public figure gitu kan. Mungkin podcast kita banyak yang dengerin. Kali ya. Karena pengaruh influencer ya guys ya. Iya. Public figure mungkin gak ada ya. Tapi public enemy ada sih. Ada di sini. Public enemy-nya ternyata. Kayaknya hampir semua dari kita deh. Public enemy.
Kalau Aji. Gimana nih Aji? Gimana nih Aji? Kalau role model aku juga sebenarnya nggak punya ya. Nggak punya yang satu tetap gitu, nggak. Lukis. Enggak dong. Ini pengennya dipin terus gitu loh. Lukis tuh kakak saya, namanya Lukis. Lukis tuh kakaknya Aji. Kalau role model yang satu gitu dari kecil sampai sekarang nggak punya sih aku. Cuman paling ketika dulu misal SMP, anaknya main bola banget nih. Yang ngidolain siapa Inzaghi. dulu? Shevchenko. Terus abis itu ngeband. Ngeband tuh dulu awal tuh malah Nirvana si Kurt Cobain karena ikut-ikutan inilah abang-abangan Oh ya. abang-abangan gang gitu kan. Tapi kesana-sana juga kayaknya nggak cocok sih. Sampai pakaiannya juga ikut-ikut nggak itu? Iya. Flanel. Gitu. Yang nggak kekejar tuh gitarnya. Gitarnya mahal banget. Tapi kalau dari film ada nggak guys? Film. Tokoh film gitu. Ada sih kalau film sih. Robert De Niro sih. Udah itu fix itu Tokoh aja. film gak ada. Tapi kalau ngomongin musisi, aku dulu ada zaman kecil tuh. Jeremy Davis. Yang Paramore. Ya Paramore. Jadi dulu kan player bass kan gitu kan. Iya, jadi pengen kayak gaya-gayanya tuh kalau nonton Paramore zaman segitu tuh yang loncat-loncat itu main bass kayak keren banget. Era-era Paramore berapa itu ya? 2010 ya? 2010. Anda? Katanya Panji Milenium. Lebih ke Saras aja dulu. Dia lagi nih. Susah loh, itu bercandanya bercanda visual loh. Iya, susah. Orang nggak lihat. Kalau role model dari film nggak ada juga sih aku. Malah nggak pernah ada punya role model gitu. Kayak aku tuh mikirnya aku harus menjadi role Dosan. model buat aku sendiri. Berarti kalau kita bedah di dalam Bima itu ada 2 orang. Iya. Satu yang udah jadi role model, satu yang belum nih. Iya. Jadi mereka diskusi di dalam itu ya. Kayaknya nggak cocok deh. Tapi cita-cita kalian apa sih? Kalau Pas- kita pas kecil ya? lah. Kan tadi kita ngobrol role model. Kayak Hendra kan tadi bilang tenaga kesehatan. Apa bener cita-cita Hendra ini dari kecil tenaga kesehatan gitu? Itu kayak lebih ke doktrin sih dulu sebenarnya. Kayak Nongkrong di puskesmas. enggak, maksudnya ke doktrin dari orang tua gitu kan. Besok kamu kok bisa jadi dokter gitu. Nah, ya biasalah. Iya. Umumnya kan kayak gitu. Cita-cita adalah harapan orang tua. Iya. Tapi temanku ada loh dulu yang sempet jadi tenaga kesehatan. Saya. Langsung ya. Langsung. Gagal tapi. Kalau Bim. Cita-citanya apa Bim waktu Aku kecil? dulu malah bingung nggak. Atlet surfing. Nggak. Pelatih surfing. Kan Banyuwangi ya kan. Pantai. Apa Nggak. Bim? Jadi kalau dulu kan masih kecil tuh ini teman-temanku yang anaknya polisi dijamin cita-citanya apa? Tentara gitu. Ya kayak polisi yang penting abdi negara gitu, Oh, abdi negara. yang anaknya guru pengen jadi guru, pengen Gitaris jadi dokter. Nah, aku bingung nih. Cita-citaku jadi apa? Jadi ninja kayaknya. Ninja. Bapakku suka bilang. Kalau part ini susah gitu. Mau ikut ngejokes juga. Ya bapaknya emang ngilang-ngilangan. Iya. Bapaknya hilang-hilang. Enggak serius Bim. Apa Bim? Cita-cita kecil apa Bim? Nggak, aku dulu tuh pengen kayak jadi pegawai bank gitu loh. Oke. Teller gitu Oh, ya. iya, kayak Dia teller. pernah Aku malam-malam pernah naik cerita. motor. Iya, ditanya Ngobrol di perempatan arah Gondomanan. Mas, aku ini sebenernya pengen banget jadi pegawai bank. Makanya aku kuliah manajemen. Gitu. Nah itu mungkin kenapa bisa dijelasinnya itu Bima ngerti mungkin. Enggak, dulu SD tuh lumayan jago matematika gitu. Kayaknya yang paling cocok buat aku itu pegawai bank. Matematika. Bayar listrik bulan telat. Hitung-hitungannya aja miss. Nggak, dulu sering-sering ikut lomba matematika. Juara 2, 3, nggak pernah juara 1. Tapi temanku ada juga nih yang punya cita-cita zaman dulu tuh jadi detektif. Oke. Oke, Keren ya. mantap nih. Referensinya dari mana tuh? Conan. Conan betul ya dari Conan nih. Mungkin kapan-kapan bisa nih diajak ngobrol nih. Cewek cowok? SD SMP cowok-cowok ya. Nelly. 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 Cewek, guys. Cewek jadi
Apa detektif? Itu kan? kalau si Nelly besar di era sekarang bahaya loh, mungkin bisa dikeluarin dari sekolah. Kenapa tuh? Karena bisa nyari-nyari kasus korupsi di sekolahan dan sebagainya. Iya, mungkin ya, Dibedah mungkin sama ya. dia kan. Mungkin. Tapi ada nggak yang punya cita-cita jadi FBI mungkin? Nggak ada sih. Karena kita orang Indonesia guys. Paling jadi bin. Tapi kita nggak tahu loh kalau mungkin di Indonesia juga ada. Iya, pekerjaan iya, kayak iya. FBI namanya gitu kan. dirahasiakan ya. Iya. Masa kita tahu. FBI freelance? Tapi emang beberapa part dari pemerintahan emang suka dirahasiakan sih. Udah yuk, jangan. Aku cinta pemerintah. Aku cinta rezim ini, kami hanya orang kecil. Aji apa Ji? Cita-cita zaman kecil Ji? Aku juga nggak punya cita-cita zaman kecil sebenarnya. Nah, Kalau doktrin gitu ada nggak? Nggak pernah. Orang tua aku nggak pernah nyaranin buat jadi apa. Ya makanya sampai sekarang nggak jadi apa-apa. Kalau zaman dulu Apa iya ya gara-gara kita nggak tahu cita-cita kita dulu apa jadi kesampaian ya gini. ini ya. Oh nggak juga guys. Enggak ya? Nggak juga. Dibantah. Jangan gitu dong. Kayak gitu tuh kesannya kita gagal banget sebagai manusia. Kayak Jokowi dulu pernah punya cita-cita presiden nggak kira-kira? Punya sih. Mungkin- Di buku mungkin diarinya ada. Ada. Ada di buku diarinya. Berarti Waktu itu kejadian di share PDF online ada. Kirain di ente grup punya mana nih? ininya, punya kuncinya. Kayak buku binder gitu ya, ada kuncinya zaman dulu. Mifa, Mafa. Kalau aku dulu tuh kecil cita-cita pelukis. Serius nih, pelukis. Emang ada background seneng ngegambar gitu? Ada dulu sering gambar apa? Juara lomba gambar SD. Perwakilan Mewarnai lomba apa gambar? Kaligrafi? Gambar. Kaligrafi? SD saya Katolik. Mama. Tapi kurikulum baru boleh mungkin ya Katolik terus belajar kaligrafi. Iya gitu. nggak ada salah. Ya mungkin karena masih di seni-seni juga kan. Iya. Katanya kan seni bebas. Katanya. Itu Kreativitas tanpa batas. lomba gambar terus sempat juara beberapa kali waktu SD terus karena kecanduan gambar akhirnya tembok kamar, tembok rumah digambar semua itu serius sampai akhirnya dicat ulang, ibu marah, buku gambarnya dibuang, akhirnya nggak boleh gambar karena ada sedikit nggak tahu ya ancaman atau apa tapi dibilang kalau dari kecil kamu mau gambar besok gede mau jadi apa gitu, mau ngelukis di pinggir jalan zaman dulu kan gitu kan. Iya. Zaman sekarang masih banyak. Masih jangan seolah-olah sekarang sudah bebas. Tapi aku baru ingat. Apa? Aku memang kecil nggak punya cita-cita yang spesifik gitu ya. Kalau ditanyain guru pun aku bingung dulu jawabnya apa. Tapi ada satu foto zaman kecil dulu. Oh, Ada fotoku itu udah menang pingpong. bukan. bukan. Mungkin di umur sekitar 3 tahun ada fotoku itu lagi megang mic. Oh karnaval. Bukan. Karnaval enggak dong. Kalau karnaval jadi megang tentara mic dong keliling? kebanyakan. Itu foto Megang di mic. rumah. Iya, foto Nyanyi. megang mic. Ya mungkin sampai sekarang akhirnya ke bawah ya mungkin ya. Suka megang mic. Jadi podcaster. Pemandu karaoke. Kak minum dulu kak. Tapi ngomong-ngomong karnaval kan dulu kan kalau karnaval pasti identik ini ya. Dandannya sesuai cita-citanya ya. Iya, Kalian biasanya dulu kalau gitu. pas masih kecil nih dandannya Ini pas anjing karnaval sih. apa nih? Anjing bingung aku. Nah, mungkin itu foto yang ini mau tak ceritain, fotonya besok bisa jadi cover mungkin ya. Iya. Jadi kalau Bima bilang dandanan karnaval itu menyesuaikan cita-citanya. Nah, dandananku waktu karnaval adalah kelinci. Masalah di situ. Aku pengen besok Yang ini bani-bani gitu dia. Nah, besok biar jadi bukti, besok jadi cover enggak apa-apa deh nyempil deh. Jadi cover itu. Karnaval jadi kelinci. Jadi kelinci, lipstick merah gitu, terus ada telinganya Ya merah. telinga yang panjang ke atas itu. Dan di foto itu aku nangis gitu karena dipaksa kayaknya waktu Bawa itu. gelas wine enggak Mas? Total playboy dong. Gara klub mal. Kalau karnaval aku inget dulu. Aku sama Lukis sama kakakku. Kakaknya dia. Heeh. Dandannya. Itu aku jadi angkatan laut, Lukis jadi tentara, jadi TNI. TNI. Dan itu pakai becak, tapi becaknya tuh dibentuk jadi kapal perang gitu loh. Nah, berarti ada posisi bargain power yang kalah Lukis. Karena kendaraan yang dipakai kendaraan angkatan laut.
Lukis ya udah deh tentara deh, pakai kendaraan kapal deh gitu. Tapi itu nggak tahu siapa yang ngide gitu loh. Oh. Mungkin sih karena ya profesi-profesi yang populer ya jadinya ya udahlah tentara sama angkatan laut aja gitu. Kenapa nggak tentara sama suster? Kan cowok semua dong. Polisi dan bidan. Ya. Orang tua saya kan juga ngarahin anak ini cowok jadi bener gitu loh. Preferensi seksualnya harus bener. Kalau Indra Yang patut dipertanyakan sebenarnya Anda. Manusia kok jadi kelinci? Karena apa kan bebas ya. Iya itu mungkin. Mengekspresikan diri menjadi kelinci. Kenapa nggak jadi toge sekalian ya? Anjing. Ngomong-ngomong cita-cita sama visi itu sama enggak sih? Visi. Iya. Sama sih kalau secara buat tahu secara pengertiannya sama sih. Cita-cita kan yang diharapkan. Diharapkan berarti goals juga. Visi kan goals juga gitu. Sama sih. Berarti harusnya orang punya cita-cita tuh harus punya misi juga. Benar. Biar sampai ke situ. Tapi Iya. kebanyakan kan kalau masih kecil masih punyanya cita-cita nih. Nggak punya visi. mikir ke sana lebih lagi kan. Mungkin visi adalah versi lebih kompleksnya dari cita-cita. Iya. Visi mungkin itu di situ kan ada Iya, step-stepnya iya, loh. benar-benar. Jadi kalau ngomongin cita-cita, apalagi zaman kecil ya mungkin sebatas impian aja kali ya. Impian ya. Bisa jadi impian orang tua juga, impian guru juga. Gak ada nih yang cita-citanya jadi guru ya. Oh, itu cita-citanya ibu saya itu. Iya, ibunya dia guru dulu. Enggak. Oh enggak. Salah itu. Salah itu. Ibunya Bima ya, Bim? Baik, bukan. Oh, bukan. salah lagi nih. Ibunya Bobby. Oh iya. Iya, kayaknya ya. Ibunya Bobi guru. Guru spiritual. Aku udah percaya loh. Kayak AA Gatot. Guru spiritual. Diajak yang aneh-aneh. Iya. Nasi telur ratu Itu beda burjo. Bukan Gatot. Burjo bunga sini ada yang namanya Gatot. Panggilannya AA. Tapi teman kalian ada gak sih yang, maksudnya kalian kan teman sebangku kan ada gitu, cita-citanya apa gitu, inget gak? Pernah ngobrol gitu waktu SD gitu. Kebetulan aku ini satu bangku sendiri sih. Guru berarti. Iya, kalau guru sendiri ya. Gak mungkin ya. Mana ada guru berdua. Guru berjejer ya. Karena sekolah internasional juga nggak mungkin di Banyuwangi nih. Zaman-zamanmu nih. Bentar, gini ceritanya. Di suatu kelas yang ganjil, yang udah genap-genap, pasti ada di belakang paling pojok tuh sendirian. Nah, itu yang aku. murid sisa. Murid sisa. Murid sisa atau nggak naik? Wah, naik terus kalau. Tapi ada nggak sih pernah denger nggak cita-cita teman kalian yang menurut kalian paling aneh? Ada, pernah dengar. Pernah dengar. Cita-citaku jadi orang sukses, anjing. Cita-citanya gimana coba? Tolong dibedahin ya teman-teman. Cita-cita jadi orang sukses gimana itu? Nah, susah juga. Kayak ini contohnya temanku juga ada yang cita-citanya jadi orang cukup. Tak tanyain cukup tuh maksudnya gimana? Beli apa-apa cukup. Kan aneh kan? Yo, cukup ya. Memenuhi kebutuhan Nah, gitu ya. ya sama aja kayak Sukses mau gitu jadi ya. orang sukses itu. Jadi kalau menurut AA Ramdan ada tuh teman, Iya, teman ada. teman itu yang tadi aku bilang orang Lipar tadi tuh. Itu sukses ada 2. Sukses hati dan sukses materi. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Sungguh menenangkan kata-katanya. Jadi ketika sukses materi belum tentu sukses hati. Berarti dia kaya secara materi belum tentu hidupnya tenang. Iya. Kadang yang hidupnya tenang juga belum tentu ada uangnya. Syukron. Tapi setidaknya kita bisa bersyukur. Amin. Syukron. Kalau saat ini kalian masih ada nggak cita-cita yang ya impian ya mungkin ya, impian kalian Iya. ke depan ada nggak? Pengen jadi apa atau tadi mungkin pengen ngerealisasiin untuk jadi kelinci ya kan? Atau mungkin masih bertahan di cita-cita itu mungkin ya? Nu? Mungkin pengen jadi kelinci tapi versi yang lebih eksplisit. Apa yang belum kesampaian ya? Ya udah sangat baik posisi sekarang. Kayak Udah tenang. Sombong.
Kalau aku malah kan kalau dulu mikirnya apa kerja tetap itu nggak cocok buat aku. Kayaknya itu yang pas buat aku deh buat memenuhi nyesel kebutuhan. resign. Enggak maksudnya yang kerjaan yang tetap, benar gaji tetap gitu. Kayak pekerja bank itu loh. Harusnya aku jadi pegawai bank aja kayak. Itu menurutmu profesi yang cocok buat kamu gitu? Maksudnya yang gaji tetap bulanan gitu aja. Iya. Mungkin Karyawan masih tetap. diimpikan juga nih sama Gap nih. Ya lumayan diimpikan. Ya doain aja lah. Ya semoga ini bank-bank di Indonesia bisa mendengar buka ini. Buka hatinya. buka peluang lowongan kerja gitu. Tapi syaratnya tolong yang bertato diterima. Kasihan kan udah mimpi besar gitu ternyata terpatahkan cuma gara-gara Sama satu Gara-gara lagi. tato matahari kecil. Sama satu lagi syarat boleh request. Apa? Enggak kan dulu homeschooling jadi ijazahnya paket C aku. Muluk-muluk jatuhnya nih ya. Kalau Indra yang mungkin pengen tercapai. Kalau sekarang itu sih jadi public figure sih. public Serius. figure ya? Serius itu masih pengen aku sampai saat ini. Jadi kali update story 1.500.000 gitu. Jadi kayaknya tuh kalau aku diamanatkan apa nih ya istilah dikasih kesempatan buat jadi public figure gitu ya. Itu bakal aku manfaatin dong buat bangun bisnis gitu kan kayak Oh iya kayak jual nama ya. iya jual pribadi nama. ya. Kayak lebih kayak ke apa personal branding gitu kan kalau sekarang kan. Tapi kepikiran nggak buat ngasih kontribusi juga buat society ketika jadi public figure? Mungkin ya. Kalau itu belum kepikiran sih. Tapi kayaknya pada akhirnya tetap karena udah nyari duit banyak terus akhirnya pengen sedekah juga. Kayak Bensu kemarin kan sempat Iya, itu kan. pasti sih. Harusnya ke situ sih. Harusnya ya kalau orang normal ke situ sih pikirnya. Bensu ayah Betran. Kan dia kan buka ayam-ayam Ayahnya gitu Betran kan. Iya. Ayam-ayam. Gara-gara itu. Dia Kira ayam ayam. Oh, Emang jual bener ayam. alasannya dia buka ayam gitu. Ya itu mungkin gara-gara itu kita memungkinkan gitu. Triggernya dari situ. Ayam-ayam. Kalau aku ngomongin cita-cita ke depan, ini ya, jujur aku pengen santai tapi sukses. Nah, ini Oh, jadi kamu temennya nu masa kecil. Tapi temennya dia kan kurang santai. Dia pasti kerja keras terus buat mencapai kesuksesannya. Kalau aku pengen santai tapi sukses gitu loh. judi online aja. Enggak, MLM lah. enggak. Royalti karya. Wah, keren. Tapi kalau dikasih waktu nih, ini benar-benar bebas nih. Iya. Dikasih waktu mungkin jangan panjang-panjang ya. 3 hari aja deh. Oke. Jadi role model yang tadi, yang mungkin kamu pengen jadi itu gitu, atau yang kamu idolakan dan kamu akan melakukan apa selama 3 hari itu? I'm not right. Nggak, bingung juga kan. Itu 3 harinya weekend apa weekdays? Soalnya kan tadi aku ngomong pengen jadi pegawai bank nih. Kalau weekdays ya kerja. Bener sih. Bener juga. Agree. Yang penting 3 hari, Apa ya? Mau jadi apa ya? Bingung juga. Kayak Mas Indra bisa ngasih contoh nggak 3 hari ini jadi apa? Ketika jadi public figure tadi Indra. Nah, aku saat ini lagi pengen jadi kayak Mardigu Wawik. Mardigu. Bosman Sontoloyo. Aku cuma denger yang wabimu. Enggak, dia namanya Mardigu Wawik emang. Oh iya, oke. Wowik. Nah 3 hari itu ketika sudah jadi Bapak Mardigu tadi itu Iya. mau ngapain selama 3 hari ini? Ya seperti dia kan apa ya? Selalu memotivasi nih orangnya. Motivasi yang sekarang lagi apa dibahas tuh kayak ningkatin UMKM, gimana UMKM di Indonesia tuh bisa lebih naik gitu kan. Terus ngomongin masalah Nusantara juga pengen diperbaiki cara-caranya kayak gimana. Kan mulia banget gitu loh. Iya. Dia sosok public figure tapi cita-citanya mulia banget menurutku. Ke situ sih kalau aku pengennya untuk saat ini. Nah, tadi kita sempat break bentar karena azan, ya kan? Oke. Kalau Tadi- gap. Heeh. Tadi Indra udah kelar. Udah. Paling ini sih kalau udah jadi kayak pegawai bank yang udah sukses, udah mapan gitu kan. Mau nunjukin sih. Ke? Ini loh Bu, anakmu bisa mapan.
Kurang sedih ya nggak menjual ya? Kurang. Ayo dikali lagi. Mungkin biar lebih sedih coba menunjukkannya ke bapak gitu mungkin. Mungkin bisa lebih Pak, iya. Dari pegawai bank ya. Nunjukin ke bapak. Pak, aku gak hilang-hilangan gitu. Sekarang lu nyesel kan Pak? Buat bapak yang lagi denger, ini anakmu Pak, ini Bima Pak. Semoga dengan adanya podcast ini bisa mempertemukan keluarga yang dulu sempat terpecah ya teman-teman. Amin. Amin. Semoga Bima bisa tinggal serumah lagi dengan bapaknya. Enggak amin. Sekarang kalau aku nih, aku. Apa Ji? Ya paling kalau ketika nanti udah ini ya udah santai, udah aman secara finansial, mungkin saatnya berkontribusi untuk society. Contohnya. Contohnya, aku pengen ngebangun kayak satu komplek ruko gitu. Hah? Itu untuk pedagang-pedagang kecil. Kayak misal yang jual lotis atau apa, buat orang-orang tua yang mungkin dulu jualan kursi diangkat gitu, Diangkat muter-muter keliling gitu. ya. Nah, aku kasih space di situ. tukang pijat mungkin yang di Gejayan itu kan. Iya. Biar yang Iya. dibikin gak masuk angin. Biar yang mijet juga nggak masuk angin. Iya. Oh iya, depan sadar ya. Iya. Ya mungkin itu sih kayak ngebangun space untuk orang-orang jualan gitu, dan itu mungkin gratis ya. Oh berarti kalau yang keren saat ini orang-orang bikin creative space, Aji enggak ya? Enggak ke creative space sih. Lebih yang ini aja ya, yang apa? Apa sih nyebutnya? Membantu. Ekonomi lemah. Enggak Ya, sih. mau dibilang komunis lemah ya emang iya. Ya emang iya kan. Itu ya sih. tapi tujuannya baik. Tapi aku malah nggak ngelihat dari segi ekonominya ya. Kan nggak tahu juga penghasilan mereka. Siapa tahu dengan berkeliling itu ternyata gede juga. Tapi yang bikin aku pengen itu adalah ngelihat dari usianya. Oh. Masih berjualan Enggak keliling seharusnya kayak gitu. keliling gitu. ya. Iya, aku Tapi takutnya Ji, orang yang udah biasa keliling ketika mereka diberhentikan gitu diam di satu tempat, takutnya keliling di dalam ruangan itu. enggak dong. Mungkin dia keliling ke lapak-lapak lain gitu ya. Atau bahkan di dalam ruko itu aja, ruko tempatnya gitu, keliling tetap dibawa gitu Bang dagangannya gitu. Kan saya juga punya tim kurasi dong. Kurasi dulu, waras nggak nih orangnya? Tapi kalau sosok yang udah menerapkan hal itu ada nggak Ji? Ada enggak Ji? Nggak tahu sih. Baim Bang. Wong menurutmu wis menerapkan belum? Baim Wong nggak tahu sih, tapi kalau menurutku dia ngasih santunan ke orang-orang itu capek sih menurutku, karena dia harus keluar satu dikasih, nggak istilahnya nggak dengan satu langkah kita bisa ngasih impact banyak ke orang gitu loh. Oke. Sama ini sih. Kenapa harus nyamar dulu terus baru mau ngasih duit gitu loh. Iya. Kalau mau sama ngasih aja gitu loh. Nggak usah yang nyamarnya deh. Harus direkam Ya juga. mungkin itu cara dia buat nyari modalnya dulu no. Buat dikasih lagi. Oh, Iya, iya. dia kan gimmick kan di situ Oh, kan. iya. Gimmick, dia upload di YouTube, dari YouTube dapat duit. Duitnya kan Dibalikin lagi. dibalikin gitu. lagi. Oh, dari rakyat untuk rakyat ya. iya. Kayaknya cocok masuk pemerintahan nih Baim Wong. Tapi tadi ngomong-ngomong soal direkam ya, kemarin aku sempat baca ada cerita yang lumayan ironis sih. Jadi pas kemarin kan sempat tuh ada banyak dari Influencer. influencer yang ngasih nasi bungkus ke orang-orang. Itu ada satu orang yang dikasih, terus si orang itu malah ngomong, "Mbak, mau difoto dulu apa enggak?" Ah. Ayo kalau mau foto nggak apa-apa Mbak. Ayo sekarang sekalian. Saking gitunya kan berarti Iya. kan. Ada beberapa orang yang merasa itu sebenarnya cuma buat jadi tangga atau apa ya. Biar si yang pemberi itu jadi lebih kelihatan gitu loh. Iya. Orang-orang itu udah mulai ngerasa gitu loh, ini dimanfaatkan atau gimana gitu, Ya, atau merasa dimanfaatkan ya. Iya. Malah jadi Meskipun dari beberapa influencer itu tujuannya baik. Baik. Ada yang benar-benar tujuannya gitu. iya. Ada yang benar-benar cuma cari muka Iya. gitu. Kalau aku sih, kalau 3 hari jadi apa ya, tadi aku pernah bilang mungkin waktu break jadi Buddha. Pengen jadi Buddha gitu 3 hari. Dibahas ini. 3 hari. Karena apa? Ketenangan tadi itu, sosok yang mungkin banyak orang belum bisa sampai ke situ gitu. Tenang, ikhlas gitu kan.
susah banget kan. legowo gitu ya. Iya, nerima udah hidup kayak gini, nggak ada aku pun nggak apa-apa dunia ini. Nah itu loh 3 hari itu, 3 hari jadi Buddha mungkin. Terakhir kayaknya nih ya. Ini kan tadi kita udah bahas cita-cita dari kita masing-masing Indra kan. pengen nanya aja gitu. Iya, nanya aja kalau cita-cita semoga lancar. Menurut kalian, dia punya cita-cita enggak? Pribadi mungkin atau gini, mungkin diwakilkan dari diri kalian untuk cita-cita masing-masing semoga gitu ya? lancar ya. siapa nih? Kalau dong. Berat banget. Iya. Saya. Berat-berat. Iya. Kalau aku sebenarnya cita-cita kenapa ada semoga lancar ya buat ini sih refreshing sih, karena kan aku pikir setelah weekdays teman-teman yang tadinya yang kerja dulu kan yang notabene Senin sampai Jumat itu Hendra gitu loh. Iya. Aku pikir tuh cara stress reliefnya Hendra buat weekend nih bikin kayak gini Iya, gitu. benar. Ya cita-citaku itu gitu. Sebagai bentuk larian karena mungkin capek kerjaan kayak gitu-gitu terus monoton. Nah, akhirnya inilah ngobrol aja gitu loh. Benar. Dan teman-teman juga sering ngobrol bareng gitu loh. Kenapa nggak kita bikin direkam aja terus bikin podcast? Itu sih. Setuju. Kalau Aji Kalau aku malah mungkin ini jadi sarana belajar buat Aji kan, karena selama kita podcast kan audio kan bener Aji yang setting megang, semuanya yang kan. total ngehandle. Nah kalau aku malah ya sarana belajar benar, karena dari awalnya dulu kita kan cuma pakai iPhone, cuma pakai handphone. Terus ya itu belajar juga dari cara mixing file iPhone itu gimana, terus sampai kita sekarang udah pakai perangkat yang kayak gini sekarang, Yang lebih baik ya. yang lebih baik. Sedikit lebih baik. Dan surprise-nya juga ternyata semoga lancar nih Istiqomah. Konsisten. konsisten pasti, dan kalau buat aku sendiri ternyata ngasilin beberapa keuntungan gitu dari audio ini. Kalau aku malah ini ya kayak jadi bisnis itu poin plus, dan kalau disukai banyak orang juga poin plus. Yang penting kita bisa ngeluarin unek-unek kita ke apa ya? Ke yang ranah lebih besar gitu loh. Pendengar yang lebih banyak gitu loh. Maksudnya Jadi wadah juga. jadi wadah buat ngeluarin unek-unek. Kayak kalau nggak ada semoga lancar, kita ngeluarin unek-unek masa teriak di lampu merah kayak gitu. Drama. ya kan nggak mungkin, tapi kan nggak mungkin Too kayak much, gitu. too much. Makanya kan adanya semoga lancar jadi bisa ngeluarin unek-unek kita. Kalau Nice, aku pribadi ya mungkin beberapa udah tersampaikan kan sama teman-teman. Kalau aku cuman bener tadinya sih pengen lebih konsisten aja nih podcast gitu kan, biar orang yang denger pun mungkin nanti ada ketertarikan buat mungkin sampai DM aku dong diundang ke podcast atau gimana gitu kan. Sempat itu yang obet itu yang Oh, iya, ngobrolin iya, kita iya, ngobrolin hukum, dia benar-benar kontak terus sih. Yes. Padahal ya kan semoga lancar apa sih? Iya kan itu juga namanya juga udah cita-cita kan. Iya, namanya. Lancar cita-citanya. Semoga lancar. Iya. Ya udah mungkin itu aja. Jadi intinya Oh Tito datang nih Tito. Jadi intinya teman-teman, ngebahas soal cita-cita, intinya adalah untuk Cita-cita hak semua orang anjing.